sejumlah kawasan di kota Denpasar, Bali dikepung banjir. Bahkan salah satu kawasan Belasan hektar hutan lindung mangrove di kawasan pesisir pantai Desa Toboli, Reserse Kriminal Polres Aceh Jaya berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan 5 ekor gajah. Mereka dikabarnya sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Di mana, Jangan Pak? sampah bikin sendiri, orangnya suruh ngurus. Kamu juga kalau punya sampah, bikin sampah suruh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Berry beserta seluruh tim dari Universitas Muslim Indonesia saat ini berada pada daerah Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Sepanjang jalan mulai dari perbatasan Sumatera Utara hingga Provinsi Nanggu Aceh Darussalam, kami menyaksikan banyak sekali rumah yang terdampak dan juga kendaraan yang sampai bersusun dan hancur porak-poranda akibat terjangan banjir bandang. Saat ini kami berada di posko pengungsian dan posko kesehatan, berada pas di tepi sungai, melihat dan menyaksikan banyaknya korban yang mengalami dampak dari banjir, terutama kehilangan rumah, ya, tempat tinggal, ya, dan juga banyak yang mengalami masalah kesehatan. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan dan juga perawatan luka pada pasien-pasien yang mengalami kecelakaan terdampak dari banjir bandang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perlu diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi Gunung Merapi, hingga tsunami. Menjadi peristiwa yang sudah akrab dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan kita dalam menghadapi situasi tersebut? Apakah cukup dengan berdoa dan pasrah? Atau ada tanggung jawab yang harus kita lakukan? Dalam video ini, kita akan sama-sama belajar dengan membahas fikih kebencanaan Muhammadiyah, sebuah paduan Islam dalam memahami, menyikapi, dan menghadapi bencana secara bijak. Fikih kebencanaan merupakan panduan yang disusun Muhammadiyah untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul ketika bencana terjadi. Fikih kebencanaan tidak hanya membahas ibadah saat terjadi bencana, tetapi juga membahas cara mencegah risiko, merespon keadaan darurat, hingga membantu proses pemulihan korban. Melalui pendekatan ini, ajaran Islam dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan nilai kemanusiaan, sehingga mampu menjawab tantangan kebencanaan secara lebih komprehensif. Salah satu pandangan yang sering muncul di masyarakat adalah anggapan bahwa setiap bencana adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, fikih kebencanaan mengajarkan bahwa pemahaman tersebut tidak selalu tepat dan tidak selalu dapat dibenarkan. Dalam Islam, bencana dapat dipahami sebagai ujian kehidupan, pengingat bagi manusia, ataupun bagian dari proses alam yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita tidak boleh menyalahkan korban. Yang lebih penting adalah membangun empati, memberikan bantuan,
dan mengambil pelajaran agar peristiwa serupa dapat diminimalkan di masa depan. Islam tidak hanya mengajarkan cara memaknai bencana, tetapi juga mengajarkan tindakan nyata untuk menghadapinya. Perlu kita ketahui bersama bahwa penanganan bencana dapat dilakukan menjadi 3 tahapan. Yang pertama, prabencana, melalui mitigasi, edukasi, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sebelum bencana terjadi. Yang kedua, saat bencana berlangsung, kita harus bisa memulai evakuasi, penyelamatan, dan bantuan darurat terhadap korban dan daerah yang terdapat bencana. Dan yang ketiga adalah pasca bencana, melalui rehabilitas dan pemulihan kehidupan masyarakat, di mana korban bencana juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pendampingan psikologis dan sosial. Saat pasca bencana pula, kita harus bisa membantu menyalurkan tangan kita terhadap korban dan daerah yang terdapat bencana. Kita harus bisa menghibur terhadap korban yang terdampak akan bencana tersebut. Ketika bencana terjadi, banyak orang bertanya bagaimana cara menjalankan ibadah dalam kondisi yang serba terbatas. Justru itu teman-teman, Islam sudah memberikan kemudahan dalam kondisi darurat. Ketika air tidak tersedia, tayamum dapat menggantikan wudhu. Jika tidak mampu berdiri, sholat dapat dilakukan sambil duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tetap menjaga kewajiban ibadah sekaligus memperhatikan kondisi manusia ketika bencana terjadi. Hukum penjarahan saat bencana. Terdapat kaidah yang menyatakan hukum had digugurkan karena alasan syubhat. Hukum had adalah hukuman bagi pelaku kriminal yang sudah ditentukan dalam Islam, seperti potong tangan bagi pencuri. Sementara yang dimaksud syubhat adalah semua alasan yang bisa menggugurkan hukuman, misalnya kelaparan atau ketidakjelasan. Para ulama menegaskan bahwa pencurian atau penjarahan ketika musim kelaparan menggugurkan hukum had. As-Sayrazi, salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam Al-Muhadzab mengatakan, jika ada orang yang mencuri ketika kelaparan, maka dilihat. Jika makanan masih ada, maka dia dipotong tangannya karena dia tidak butuh untuk mencuri makanan itu. Namun jika dia tidak memiliki makanan, tidak dipotong tangannya. Berdasarkan riwayat dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan tidak ada potong tangan ketika musim kelaparan dan dia juga punya hak untuk mengambil makanan sehingga tidak dipotong tangannya. Al-Muhadzab. Pada pernyataan beliau di atas, dalam kondisi kelaparan dan langka makanan, orang boleh mencuri. Dan ini yang menjadi salah satu syubhat untuk tidak dipotong tangannya. Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, jika terjadi kelaparan yang mencekam sehingga masyarakat mengalami kondisi terpaksa dan darurat, maka pencuri tidak ada yang melakukan aksinya selain karena alasan darurat untuk menutupi kebutuhan makanannya. Dan wajib bagi pemilik harta untuk memberikan harta itu kepadanya, baik dengan cara membeli atau gratis. Ada khilaf ulama dalam masalah ini.
Kemudian Ibnul Qayyim melanjutkan, dan pendapat yang benar, wajib bagi pemilik makanan untuk menyerahkan makanan itu secara gratis, mengingat adanya kewajiban kesamaan sepenanggungan dan menjaga jiwa selama masih mampu dilakukan, dan mendahulukan orang lain dengan makanan di luar kebutuhan pokoknya ketika orang yang membutuhkan dalam kondisi darurat. Dan ini syubhat yang sangat kuat, yang menggugurkan hukuman potong tangan bagi orang yang membutuhkan. Terlebih dia diizinkan untuk memaksa pemilik makanan agar dibolehkan mengambil makanan yang cukup untuk mengatasi kelaparan. I'lamul muwaqi'in. Dalam kondisi membutuhkan, tidak sampai batas darurat, tidak kami jumpai adanya pernyataan dari ulama yang membolehkan pencurian. Artinya, pencurian tetap dilarang sehingga tidak menghilangkan dosa mencuri. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, darurat termasuk syubhat yang menggugurkan hukuman had. Darurat membolehkan manusia untuk mengambil harta orang lain sesuai kebutuhannya untuk menghindari resiko kematian dirinya. Kondisi hajat atau kondisi butuh lebih ringan dibandingkan darurat. Hajat adalah semua keadaan yang menyebabkan kesulitan besar, karena itu bisa dijadikan alasan syubhat untuk menggugurkan hukuman had. Namun ini tidak menghalangi adanya ganti rugi maupun hukuman ta'zir atau hukuman selain had. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Penjelasan para ulama terkait kondisi hajat dan kondisi darurat di atas hanya berlaku untuk pencurian dalam bentuk makanan atau semua hal yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Adapun properti lainnya yang tidak berkaitan dengan pertahanan hidup seperti televisi atau perabotan, hukumnya seperti hukum asal, yaitu dilarang untuk diambil. Demikian, Allahu a'lam. Teman-teman sekalian, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa Islam tidak hanya mengajarkan berdoa ketika bencana datang, tetapi juga Islam mengajarkan kesiapsiagaan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab untuk membantu sesama terhadap korban dan daerah yang terdapat bencana. Melalui fikih kebencanaan Muhammadiyah, kita belajar bahwa menghadapi bencana bukan soal hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menjaga kemanusiaan dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.